Selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kita akan melanjutkan kembali untuk pengujian kopling 2 kompresor. Jadi sebelumnya kita sudah selesai modifikasi Laconi Fresco ini. Kita sudah selesai modifikasi Laconi basicnya juga. Dan untuk pengujian nanti F200 supaya air flow-nya cukup untuk menggunakan spray gun F200 nozzle 2,5. Dan juga sebelumnya kita sudah membuat selang join antara 2 kompresornya. Jadi seperti ini bentuknya. Konektornya adalah male to male. Jadi kalau kalian nanti yang membuat konfigurasi seperti saya ini, kalau punya kompresor baru lagi, maka kompresornya bisa digabungkan jadi satu untuk meningkatkan air flow-nya. Jadi sebelum kita ke sana atau melakukan percobaan, kompresor ini kita perlu setting maksimum pressure-nya. Jadi kalau yang Laconi basic sebelumnya saya sudah setel maksimum pressure-nya, yang ini belum. Jadi kalian setel, nanti buka tutupnya ini, putar bautnya ini ke kiri, dan kalau bisa maksimum pressure-nya di 100 saja dan startnya di 60, seharusnya 60-100. Jadi untuk melakukan tesnya itu kita harus buang anginnya dulu. Jadi kalau bisa startnya mulai di 60 supaya kompresornya tidak terlalu berat kerja motor dan pistonnya. Nah, jadi ini mulainya hampir di 60. Saya coba lebih di bawah lagi. Adjustment screw-nya sudah paling kendor, tapi tetap tidak bisa sampai di bawah 60. Jadi yang untuk Laconi Fresco ini mentok di minimalnya di 60 dan high-nya sekitar 110. Itu untuk yang Laconi Fresco. Jadi ini udah 90, 100, 105 untuk di manometernya. Ini 110 sekarang. Jadi Laconi Fresco setelan otomatisnya minimalnya 110, nggak bisa dirubah lagi. Entah apa yang membuat dia seperti itu. Jadi untuk Laconi basic hampir sama, kita juga akan adjustment sedikit. Supaya apa di adjustment? Supaya nanti pada saat jalan kopling bersamaan kita bisa sama motornya jalan, jadi nggak satu hidup satu mati. Jadi kalau ini 40, ini 60. Saya harus ngelap ini sedikit. Jadi kita gunakan aseton untuk menghilangkan bekas-bekas debu cat atau bekas semprotan cat. Mudah-mudahan bisa bersih lagi.
jadi belum tentu bisa bersih lagi, malah tambah buruk. Tapi setidaknya lebih terlihat sekarang. Jadi yang ini 110 masih kita akan adjust dulu. Kelihatan ya. Nah, jadi kelihatan sudah 100. Kita akan adjust screw-nya 180. Jadi diharapkan di 60 ini dia trigger. Nah, jadi ini udah 60. Karena dia belum trigger, kita harus putar ini, tapi belum di bawah. Oh, masih belum 60 ya. Nah, ini 60. Jadi karena dia belum trigger, kita harus kencangkan sedikit bautnya. Jadi supaya nanti hampir sama start stopnya sama yang Laconi Vesco di sini. Uh, 60, 80, ini 100. Jadi yang ini kurang dari 100, sedangkan yang tadi di sini lebih. Jadi saya perlu mengencangkan lagi sedikit supaya mendekati sama start stop pressure sama yang Vesco tadi. Ya, jadi udah hampir 60 dia itu. Jadi untuk koplingnya tergantung yang mana kita perlu air dryer ya. Kalau spray gunnya di sini, maka nanti air dryernya dari yang besar ke kecil. Jadi ini kita udah selesai, saya akan tutup lagi. Sekarang di 100. Jadi ini berhentinya di 100 di manometernya ini. Saya akan samai manometernya. Apakah sama yang ini 100 dengan yang di sini 100? Jadi untuk nyamain itu kita perlu ngetes seperti ini. Jadi yang ini saya matikan dulu. Oh, nggak bisa juga ya. Jadi apakah ini berhenti 100 sama dengan yang sini berhenti 100? Setelah itu kita akan uji ini. Jadi kalau kalian setnya manometer seperti ini, enaknya pada saat kita bekerja seperti ini. Jadi kita benar-benar gampang sekali ngelihat posisi manometernya.
Ini 95, yang ini juga 95. Sore 890. Jadi ini sudah mau 100. Ya, di sini sudah mau 100 juga. Jadi kita lihat pressure ya. Jadi kemungkinan besok saya akan beli yang baru manometernya supaya sama brandnya. Jadi ini sudah 100. Ini 100, ini 100 lebih. Jadi manometernya tulisannya berbeda. Cuman kalau kalian perhatikan, kalau diperhatikan posisi jarumnya ini ke atas. Dan ini juga ke atas sama, miring sedikit. Jadi sebenarnya manometernya sama, tapi karena tempelan range tulisannya berbeda, pembacaannya jadi berbeda juga. Jadi kita patokannya posisi jarumnya aja. Jadi biasanya semua manometer sama, cuman labelnya aja yang beda-beda. Jadi untuk pressure-nya kita sudah sama posisi jarum manometernya antara yang basic sama Fresco. Jadi kemudian kita akan tes. Saya akan hidupkan yang ini. Kita akan tes apakah flow-nya akan kurang ini. Jadi sebelumnya kita juga sudah set regulatornya di 50 PSI. Jadi sekarang kita akan menguji debit udaranya. Jadi manometernya jarumnya ke atas, apakah bisa di bawah 50 kalau kita melakukan pengecetan nanti. Jadi ini kalau kita main di pressure 50, yang ini hidup, yang ini belum hidup. Sekarang dua-duanya sudah hidup. Kita akan lihat apakah anginnya bisa tekor. Jadi anginnya di sini masih di atas 60. Dan di sini sudah 60, tapi tidak pernah berkurang. Jadi kita akan tes apakah bisa berkurang ini kalau saya hidupkan terus. Nah, jadi dengan menggabung dua kompresor seperti ini, kita bisa mengeluarkan konstan di 50 PSI. Ini saya hidupkan terus.
Jadi anginnya masih di atas 60. Ini 60 kurang sedikit karena ini sumber angin pertamanya. Sudah mendekati 50. Ya, jadi kita udah selesai untuk ngetes ini. Jadi kalau kompresornya 2 kompresor kita gabungkan, maka anginnya tidak akan tekor dengan menggunakan Magic F200 ini. Ini sudah off, jadi yang ini settingan pressure-nya tidak bisa di bawah lagi, udah bautnya udah paling kendor, nggak bisa dirubah lagi. Dan kalian bisa lihat di air dryernya, ini fungsi air dryer waktu kopling nanti. Jadi udara dari sini mengalir ke sebelah sini, jadi supaya airnya tidak lagi nambah di sebelah sini. Dan untuk air dryer asli di sini sudah terisi air cukup banyak. Jadi sudah ada airnya beberapa. Pengeluarannya kita tinggal tekan aja. Jadi ada air di sini nanti. Karena yang ini tadi kita nggak seberapa pakai, jadi nggak ada airnya juga. Ya, jadi seperti itu percobaan kita untuk kopling 2 kompresor atau penggabungan 2 buah kompresor, yaitu Laconi Basic dan Laconi Fresco. Jadi kalau yang sebelumnya hanya satu tidak mampu untuk spray gun dengan kapasitas yang besar. Jadi kalau di kopling 2 kompresor jadi satu, kalian bisa menggunakan spray gun kapasitas besar. Dan lagi, kenapa jangan beli yang terlalu besar? Kalau kita mobilitasnya berpindah-pindah, semakin besar akan semakin sulit di bawah-bawah. Jadi ada yang Laconi 2AP dengan 2 silinder, sebenarnya itu yang bisa sesuai dengan ini, hanya terlalu besar. Dan saya tidak membeli yang itu karena akan lebih susah lagi kalau saya membawa bepergian. Jadi itu sedikit review dari saya dan juga pengujian untuk 2 buah kompresor Laconi ini. Jadi nanti kalian bisa memilih yang mana yang akan kalian beli. Dan juga semakin besar kompresornya, semakin besar listriknya. Jadi harus ada pertimbangan seperti itu, karena tidak semua orang memasang listrik dayanya besar di rumahnya. Jadi ada yang 450, ada yang 900, ada yang 1000. Dan ini pengujian terakhir untuk kompresor ini. Jadi kita akan lanjut di video selanjutnya, yaitu kita akan menghidupkan mesin kompresor ini di daya listrik yang hanya 450 watt. Jadi sebelumnya ada yang bertanya, beberapa orang, apakah
bisa hidup di listrik 450 watt. Jadi kita akan buktikan di video selanjutnya. Karena tadi saya sudah memutuskan fuse 4 ampere. Jadi Lakoni yang Fresco ini fuse 4 ampere seharusnya 950 watt, tapi tetap bisa putus karena rating motornya di 750 watt dan start awal listriknya sudah pasti bisa maksimum 2 kalinya atau 1,5 kalinya, yaitu melebihi dari 900 watt, makanya fuse-nya bisa terputus. Jadi kita akan uji nanti apakah yang mesin ini kita bisa hidupkan di daya listrik 450 watt dan daya listrik 900 watt. Jadi untuk yang berikutnya kita akan tes nanti dengan tes dayanya supaya dia bisa hidup di listrik 450 watt. Jadi di sini kita akan ganti MCB-nya menggunakan MCB 2 ampere dan MCB 4 ampere untuk mengetes apakah trip atau tidak. Dan kita akan sambung lagi di video selanjutnya. Jadi terima kasih sekali lagi kalian telah menyaksikan video dari saya. Semoga bermanfaat video dari saya ini. Dan apabila kalian punya pertanyaan seputar kompresor ataupun seputar kelistrikan, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Dan sebisa mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari kalian. Jadi terima kasih, jangan lupa juga subscribe channel ini supaya lebih ramai lagi. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.